bagaimana cara membuatnya dan bagaimana keseruannya? Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Kali ini saya dalam merebus daging dan membuat nasinya nanti saya akan menggunakan wok pan Absolute Series 28 cm dari Debelin Premium Cookware ya. Nah, kenapa Debelin? Why Debelin? Pertama, saya sudah tahu pasti Debelin ini sangat aman untuk kesehatan kita. Kedua, sangat seru sekali untuk memasak karena dia tidak lengket sama sekali. Meskipun untuk memasak kayak kecap-kecap apa bakar-bakar gitu ya, oke lah pokoknya. Untuk yang ketiga, dia cepat matang ya, matang dengan sempurna tuh cepat untuk daging, ayam gitu cepat dia. Terus yang keempat, dia irit minyak ya, dia tumis-tumis nggak pakai minyak pun oke, bisa gitu. Nah yang terakhir, yang bagian paling saya suka nih ya, setiap kita masak biasanya kan habis masak kita cuci dulu, repot gitu. Ini nggak, dari menu satu ke menu yang lain cukup dilap aja, dia akan bersih seperti ini lagi. Jadi kita karena dia nggak lengket, langsung bersih lagi, bisa siap untuk kita masak menu berikutnya. Oke. Sekian, sekarang kita mau lihat bahan-bahannya ya untuk nasi mandi kali ini. Bahan-bahan nasi mandi yang akan kita buat antara lain beras basmati 400 gram yang sudah direndam terlebih dahulu selama 30 menit. Kemudian bawang bombay 50 gram, kemudian bawang putih 5 siung, kemudian ketumbar bubuk 2 sendok teh, jintan bubuk setengah sendok teh, merica bubuk setengah sendok teh, kayu manis 5 cm, TK 2 buah, kapulaga 5 butir, cengkeh 5 butir, kunyit sekitar 5 cm, kemudian diparut dan diperas airnya, lalu garam 2 sendok teh, dan minyak sayur 4 sendok makan ya. Untuk bahan dagingnya kali ini saya memakai daging iga kambing 500 gram, daging kambing 250 gram, air secukupnya, daun salam 3 lembar, kayu manis 3 batang, kemudian jahe 1 ruas atau sekitar 1 cm, ketumbar 1 sendok teh, jinten 1 sendok teh, kemudian 2 sendok makan asam jawa yang dicairkan dengan air hangat 5 sendok makan ya. Oke, itulah bahan-bahannya. Sekarang kita akan mulai merebus dagingnya terlebih dahulu ya. Kita masukkan semua bahan ke dalam panci ya. Kita ratakan dulu. Kita kalau pakai Debelin nggak usah api besar ya, cukup api kecil aja. Karena emang dia itu api kecil aja udah cukup. Tidak perlu api yang besar-besar gitu. Nah, kemudian kita rebus dulu sampai matang, sampai empuk ya, sampai matang, sampai empuk. Kita tutup dulu. Sepertinya udah matang dan empuk ya ini dagingnya. Sekarang kita mau sisihkan dulu dagingnya untuk nanti
kaldunya kita saring, terus nanti untuk memasak nasinya ya. Sekarang kita sisihkan dulu dagingnya. Daging kita sisihkan dan kaldunya kita saring, kita mau bikin nasi ya. Nah, dengan wok pan dari Debbelin ini sangat praktis sekali karena kita mau menumis ya, tidak perlu dicuci-cuci dulu. Tuh lihat, cukup dilap aja, bersih dan dia tidak ada yang lengket sama sekali. Oke, siap untuk digunakan untuk menumis. Sekarang kita mau menumis dulu ya, menumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum. Kita tumis dulu. Bombay sama bawang putih kita tumis sampai wangi, sampai layu ya. Tuh, kalau sudah wangi, kalau sudah wangi, kita masukkan kecap, sampai kayu manis sama apa lagi ya, kita aduk lagi. Lalu masukkan berasnya. Kita masukkan. Kita aduk rata lagi. Ini beras yang tadi sudah direndam selama kurang lebih 20 menit ya. Kita aduk rata. Kemudian kita masukkan ini jintan, ketumbar, merica, garam, kita masukkan ya. Kita masukkan semua. Tanpa lengket sedikit pun ya. Tuh. Aduk dulu sampai rata. Rata. Kita tuangkan tadi kaldu daging kambing yang sudah kita saring. Kita tuangkan. Aduk rata. Nah, kita aduk rata. Kemudian kita diamkan sampai air terserap habis dan matang ya. Kita tutup dengan api kecil saja. Oke. Sekarang kita lihat, wow, sudah matang ya. Coba kita aduk. Matang sempurna, tidak lengket ya.
Nah, kalau orang Jawa bilang ini nggak ngeledes, jadi matang sempurna, sangat empuk, bumbunya meresap, keren ya, bisa masak nasi pakai wok ini. Tuh, kalian harus punya nih. Oke. Campur rata ya dengan bagus, dengan baik. Sekarang kita masukkan dagingnya. Aduk. Nah, sudah matang. Sekarang siap disajikan dan siap disantap. Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Yang terakhir, selamat Hari Raya Idul Adha.